Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Darbahari, utusan dari Kota Palopo. Saya mengikuti bidang lomba GTK Dedikatif dengan judul Penerapan Konseling Keluarga Berbasis Kearifan Lokal Luwu, Sipaka Tahu, Sipaka Inge, dan Sipaka Lebi pada salah satu keluarga siswa SMP Negeri 10 Palopo. Sebagai guru sekaligus konselor di sebuah sekolah menengah pertama di Kota Palopo, saya sering berhadapan dengan berbagai dinamika perilaku siswa yang mencerminkan beragam latar belakang keluarga. Setiap anak membawa ceritanya sendiri, cerita tentang kasih, perhatian, bahkan luka yang tak diungkapkan. Di antara sekian banyak kasus yang pernah saya temui, ada satu kasus yang begitu membekas dan menjadi pelajaran penting bagi saya tentang makna konseling berbasis budaya. Kasus ini datang dari seorang siswa kelas 8. Sebut saja namanya Andi. Andi dikenal aktif dan penuh energi. Namun sayangnya, energi itu sering muncul dalam bentuk perilaku yang mengganggu proses belajar. Ia sulit untuk duduk tenang di kelas, sering mengusik teman, bahkan beberapa kali membuli siswa lain dengan ejekan dan tindakan kasar. Ia juga kerap keluar kelas tanpa alasan jelas, hanya untuk berjalan-jalan di sekitar sekolah. Beberapa guru melapor bahwa Andi membuat suasana belajar sulit dikendalikan. Awalnya, saya berpikir ini hanya bentuk kenakalan biasa di masa remaja. Tapi lama-kelamaan, perilakunya semakin sering muncul dan mulai menular pada teman-temannya. Situasi ini tidak bisa dibiarkan. Saya tahu ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya. Sebagai guru di Tanah Luwu, khususnya Kota Palopo, saya percaya setiap perilaku siswa tidak muncul begitu saja. Ada akar yang sering tertanam di rumah, dalam sesi, relasi keluarga. Dari hasil wawancara dengan wali kelas dan percakapan dengan teman dekatnya, saya menemukan bahwa Andi sering mengeluh tentang situasi di rumah. Ayahnya jarang pulang karena bekerja di luar kota, sementara ibunya yang berjualan di pasar sering pulang dalam keadaan lelah dan mudah marah. Andi merasa tidak didengarkan, tidak dipahami, dan akhirnya melampiaskan kecewanya di sekolah. Saat itulah saya teringat pada 3 nilai luhur masyarakat Luwu, yaitu sipaka tahu atau saling memanusiakan, sipaka ingat saling mengingatkan, dan sipaka lebi saling memuliakan. Saya pun mulai berpikir, bagaimana jika nilai-nilai ini menjadi dasar dalam proses konseling keluarga Andi? Mungkin saja, dengan menghidupkan kembali nilai-nilai budaya, luka di rumah bisa perlahan sembuh. Di awal konseling, saya mulai dengan percakapan ringan, menanyakan kabar, aktivitas keseharian, dan suasana rumah. Setelah suasana terasa nyaman, barulah saya membahas perilaku Andi di sekolah. Saya katakan dengan lembut, saya datang bukan untuk menyalahkan, saya datang untuk mencari jalan bersama. Saya ingin mereka melihat bahwa setiap anak punya potensi baik, hanya kadang kesulitan menyalurkannya dengan cara yang benar. Dalam setiap kata, saya menerapkan sifat kata, memperlakukan ibu dan anak sebagai dua manusia yang sama-sama berjuang. Saya tidak menempatkan ibu sebagai sumber masalah dan tidak menyudutkan Andi sebagai anak nakal. Saya hanya berkata, mungkin sekarang waktunya kita saling mendengar, bukan saling menilai. Kemudian perlahan suasana berubah. Ibu Andi terdiam, lalu matanya berkaca-kaca.
Ia berkata lirih, "Saya marah karena saya sayang, tapi mungkin cara saya yang salah." Andi yang duduk di sebelahnya menunduk dan berbisik, "Saya juga marah karena ibu saya tidak mau dengar." Itulah titik balik pertama kami. Dalam momen itu, saya benar-benar merasakan makna si pakai ingat atau mengingatkan dengan kasih tanpa merendahkan. Saya menyadari bahwa konseling keluarga berbasis kearifan lokal dulu bukan sekadar pendekatan budaya. Ia adalah jalan untuk memulihkan kemanusiaan. Nilai si Pakatau mengajarkan saya untuk melihat setiap anggota keluarga sebagai pribadi utuh, bukan sekedar pihak yang salah atau benar. Si Pakainga mengingatkan saya bahwa teguran sejati lahir dari kasih, bukan dari amarah. Dan si Pakalebi meneguhkan bahwa kehormatan keluarga tumbuh dari saling menghargai. Dari kasus ini, saya belajar bahwa perubahan perilaku siswa di sekolah sangat bergantung pada keharmonisan di rumah. Ketika keluarga hangat, karakter anak berkembang positif. Ketika orang tua dan sekolah bersinergi, pendidikan menjadi lebih bermakna. Sebagai guru dan konselor, saya semakin yakin bahwa keberhasilan konseling tidak ditentukan oleh teori semata, melainkan oleh kemampuan menghadirkan empati dengan hati yang berakar pada budaya. Budaya Lu memberikan arah moral yang kuat. Ia menjembatani antara psikologi modern dan nilai-nilai luhur timur, antara teori dan rasa. Kasus Andi mengajarkan saya satu hal penting. Setiap anak yang berperilaku buruk sebenarnya sedang berteriak minta dipahami. Dan tugas kita sebagai pendidik adalah mendengarkan teriakan itu dengan hati, bukan dengan hukuman. Kini, setiap kali saya melihat Andi tersenyum di kelas, saya selalu teringat perubahan besar seringkali dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan hati. Si Pakatau mengajarkan kita untuk memahami, bukan menghakimi. Si Pakainga mengingatkan kita untuk memperbaiki, bukan menyakiti. Si Pakalebi menuntun kita untuk menghormati, agar cinta tetap terjaga. Disitulah saya menemukan makna sejati pendidikan, kemanusiaan yang hidup di dalam budaya.